Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Sabtu 13 Mei 2023. Bacaan-bacaan sebagai bahan permenungan kita ambil dari bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 1 sampai 10. Diceritakan bagaimana Paulus dan Silas berkeliling untuk menyebarkan kabar sukacita dan juga menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil dalam sidang Yerusalem. Suatu ketika Paulus mendapatkan penglihatan. Ia dicegah oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil di Asia. Juga ketika mencoba masuk ke daerah Bitinia, tidak diizinkan oleh Roh Kudus. Malam harinya, Paulus mendapatkan penglihatan dan ia disuruh menyeberang ke Makedonia. Sedangkan pada bacaan Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21, kembali Yesus menegaskan jati diri kita sebagai murid-murid Yesus. Ditegaskan oleh Yesus, kalau dunia membenci kita, itu sudah sewajarnya karena kita bukan berasal dari dunia. Kalau kita dari dunia, dunia pasti mengasihi kita. Tetapi kita bukan dari dunia, maka dunia membenci kita. Karena dunia lebih dahulu telah membenci Sang Guru kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diingatkan agar kita siap menanggung tantangan dan kesulitan karena kita mengikuti Kristus dan kita terpisahkan dari dunia. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita diingatkan oleh Yesus bahwa kita ini bukan berasal dari dunia, meskipun berada di tengah-tengah dunia, karena kita telah memilih Kristus sebagai pegangan kita. Konsekuensinya adalah kita akan mendapatkan tantangan, kesulitan, dan penganiayaan dari dunia. Karena Sang Guru kita pun mengalami nasib yang sama. Kita diingatkan karena kita bukan dari dunia, maka seharusnya hidup, karya, dan pertimbangan kita juga bukan berdasarkan keinginan duniawi, melainkan mencoba untuk mendengarkan suara Roh Allah yang ada dalam hati kita. Seperti yang dibuat oleh Paulus dan Silas di dalam karya perutusannya, ia mengikuti gerakan Roh Kudus,
bukan mengikuti kehendak pribadi, kedagingan, hawa nafsu, ataupun kepentingan duniawi, tetapi mendengarkan dan mengikuti gerakan dan bisikan Roh Kudus Allah. Roh itulah yang ada dalam hati kita dan berbicara sebagai suara hati. Dalam discernment atau memilah-milah, kita akhirnya harus memilih apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada kita. Bukan apa yang kita ingini, apa yang kedagingan ingini, apa yang dunia ingini, tetapi apa yang Roh Kudus ingini untuk kita perbuat. Hendaknya kita sebagai murid-murid Kristus menjadi manusia rohani, hidup dari atau berdasarkan gerakan, bisikan, dan dorongan Roh Kudus Allah sendiri. Sehingga kita di dalam melakukan tugas, karya, dan pekerjaan selalu melibatkan Roh Kudus, sehingga kita tidak pernah akan keliru, karena Dialah Sang Penolong kita, Sang Pembela kita, dan yang membawa kita menuju kepada Bapa. Maka mari kita mencoba untuk mengasah kepekaan kita akan gerakan-gerakan Roh Kudus, akan dorongan Roh Kudus yang selalu membawa kita menuju kepada kehidupan yang kekal. Semoga akhirnya kita semua bertindak bukan berdasarkan kedagingan, tetapi berdasarkan Roh yang senantiasa mendorong kita, membimbing kita, menjaga kita dari kejahatan duniawi. Maka untuk pertanyaan permenungan hari ini, apakah selama ini hidup, karya, dan tindakan kita selalu berdasarkan pada tuntunan Roh Kudus, ataukah kita masih dikuasai oleh dunia dan kedagingan? Harapannya kita semua sebagai murid-murid Kristus dalam mempertimbangkan, memutuskan apa yang kita lakukan berdasarkan gerakan, bisikan, dan dorongan dari Roh Kudus itu sendiri. Semoga akhirnya kita semua boleh mengalami kasih karunia Allah dan kelak berkumpul dalam rumah Bapa yang abadi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena lewat sabda-Mu hari ini kami kok ingatkan agar kami menjadi manusia-manusia rohani yang senantiasa mendengarkan gerakan dan bisikan Roh-Mu, sehingga kami hidup bukan berdasarkan kemauan dunia, tetapi karena mengikuti gerakan dan bisikan Roh-Mu sendiri. Bantulah kami dan kuatkan kami dalam melakukan karya-karya di tengah dunia ini, agar menjadikan Roh-Mu sebagai sumber dari karya-karya itu. Kuatkan kami bila kepekaan kami meluntur,
agar kami tetap peka pada gerakan dan bisikan Roh Kudus-Mu sendiri. Sembuhkanlah umat-Mu yang sakit, ringankanlah cobaan-cobaan yang dihadapi oleh umat-Mu, dan uraikanlah semua kesulitan dari umat-Mu sendiri. Dan semoga yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat samanya atau usahanya, Engkau beri kelancaran, agar akhirnya umat-Mu tetap selalu mendengarkan bisikan dan gerakan Roh Kudus-Mu selalu. Akhirnya semoga Engkau senantiasa menjaga, membimbing, melindungi umat-Mu dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, tetap saya anjurkan, saya ingatkan, bahkan saya wajibkan untuk hidup dengan menjaga, melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Memakai masker, cuci tangan pakai sabun, jauhi kerumunan, booster kedua pakai hand sanitizer, pola hidup sehat, dan mencoba untuk menjauhi penyakit. Agar dengan cara itu kita terbebas dari segala mara bahaya, terutama virus corona. Saya masih mengundang untuk mengikuti kursus evangelisasi pribadi yang kita selenggarakan pada bulan depan, untuk menambah wawasan sekaligus kita akan benar-benar semakin siap untuk diutus. Maka silahkan yang belum pernah ikut untuk ikut mendaftarkan diri pada hari Minggu di depan gereja ataupun di dekat Mandala Graha, agar kita semakin mampu untuk benar-benar hidup sebagai orang Katolik yang baik. Hari ini akan diadakan serah terima gedung serbaguna kita, karena sudah selesai paripurna, finish, hanya menunggu isian. Setelah ini kita akan mencoba membuka kesempatan panjenengan untuk memberikan atau ikut ambil bagian dalam mengisi gedung serbaguna, dan mudah-mudahan tidak lama bisa kita resmikan untuk dipakai berbagai kepentingan pastoral. Maka silakan panjenengan yang tergerak hati untuk mengisi gedung itu bisa berkomunikasi dengan Dewan atau dengan saya. Terima kasih semua usaha kepedulian panjenengan terhadap gereja, sehingga gereja semakin tumbuh berkembang dengan baik. Dan saya ingatkan tanggal 17 dan 18 kita akan mengadakan Ekaristi, kenaikan Tuhan. Ini hukumnya wajib karena hari raya, dan Ekaristi juga dirayakan menjelang kenaikan dan kenaikan 2 kali. Stadi 3 wilayah, Rejosari, Ceranggang, dan Tanjung Rejo. Akhirnya atas semuanya saya ucapkan terima kasih, dan saya sampaikan selamat pagi,
Selamat merenungkan. Salam sehat. Tuhan memberkati.